apa sih kira-kira yang orang tua lihat gitu sehingga memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di playgroup maupun TKIT Al-Auzah? Yang saya pikirkan ya, oh ternyata dari beberapa yang wawancara itu kebanyakan lebih ke yaitu pendidikan basic ya, agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi teman diskusi. Insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu seputar sekolah untuk anak usia dini. Di mana pada zaman sekarang ini para orang tua sudah mulai aware dan cerdas dalam memilih pendidikan anaknya sejak usia dini. Nah, topik ini akan semakin seru karena saya akan mendatangkan teman diskusi yang sangat luar biasa. Background-nya adalah kepala playgroup dan kepala taman kanak-kanak. Oke, langsung saja saya Bunda Lulu. Mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, langsung saja kita panggil teman diskusi kita pada hari ini, yaitu Bunda Septi dan Bunda Tita. Assalamualaikum Bunda Septi. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Bunda Tita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Masya Allah. Oke, teman diskusi kita sudah kehadiran Bunda Septi dan Bunda Tita. Langsung aja nih, kita akan kenal lebih dalam dengan beliau yang background-nya adalah kepala TK dan juga kepala playgroup. Kita mulai dulu dari Bunda Septi. Silakan Bunda Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Bunda Septi. Saya ada di Al-Auzah dari tahun 2017 ya. Jadi Bunda Lulu, saya sebelum di Al-Auzah itu juga memang sudah di TK ya Bunda Lulu ya. Kemudian masuk Al-Auzah, bergabung di sekolah yang luar biasa menurut saya ya. Sangat banyak pengalamannya, ilmunya. Jadi saya tuh masih betah dan merasa tertantang lagi ya untuk membersamai teman-teman kecil di sekolah Islam Terpadu Al-Auzah. Sudah dari tahun 2017, kemudian teman diskusi juga pengen tahu nih Bun, sejak kapan Bunda Septi diamanahi menjadi kepala TKIT Al-Auzah? Baik Bunda Lulu, saya bergabung di TKIT Al-Auzah sebagai kepala itu dari tahun 2020 hingga saat ini. Masya Allah. Oke Bunda Septi, berarti pengalaman Bunda sudah banyak juga ya di dalam background anak usia dini ya. Berarti dari sebelum bergabung di Al-Auzah itu Bunda berkecimpung dari tahun berapa? Kalau untuk dari anak usia dininya itu saya dari kuliah itu udah. Emang background kuliahnya juga dari PAUD juga ya? Untuk kuliah sendiri ya, saya ini jurusannya adalah jurusan seni. Oh, seni. Jadi seni tari ya. Jadi seni tari ini saya ambil. Kemudian ketika kita belum lulus nih, biasa kalau anak kuliahan itu kan suka nyari-nyari sampingan ya, Bunda Lulu ya. Benar. Waktu saya gunakan untuk ikut-ikut ekskul di sekolah-sekolah deket rumah lah ya, gitu. Nah kemudian setelah lulus kok kayaknya seneng gitu ya. Kayaknya kalau ngajar anak itu membuat happy kita gitu itu ya? Bener, udah kayak teman sendiri intinya gitu. Jadi memutuskan untuk bermain dan dengan teman-teman kecil ini setelah saya pindah ke Tangerang Selatan, memutuskan untuk menjadi guru TK. Oh, Masya Allah. Jadi emang awalnya itu bermula dari tuntutan kuliah, kemudian cari kerjaan sampingan juga, sehingga jatuh cinta lah sama anak-anak gitu ya Bun ya. Masya Allah. Oke, baik. Kita coba kenalan lagi nih teman diskusi. Setelah tadi kita sudah mengenal Bunda Septi, kita juga perlu tahu teman diskusi berikutnya yaitu Bunda Tita. Silakan Bunda Tita. Ya, Assalamualaikum teman diskusi. Perkenalkan, nama saya Bunda Tita. Dimulai dari mana ya Bunda? Ini sama sih sebetulnya ya. Saya juga sebelumnya itu mengajar di
playgroup di TK ya, Di TK. selain di Al-Auzah gitu. Namun saya pertama kali cari di sekolah saat saya mulai mengajar itu tuh anak saya yang 2 sedang mencari sekolah juga nih. Oke. Oh ternyata nih ada nih sekolah gitu ya, Al-Auzah. Dulu tahun berapa ya? 2013 kalau tidak salah. Jadi yang pertama masuk Al-Auzah itu justru anak saya. Saya mengajar di TK luar yang notabene masih klasikal gitu ya, masih konvensional gitu. Lalu saat saya mulai setahun 2 tahun, oh ada program ini, ada program itu, saya kan otomatis sebagai orang tua ikut ya Bun. Ternyata kok tertarik gitu ya. Kok Masya Allah, saya banyak belajarnya justru dari sekolah anak saya di sini gitu. Jadi yang duluan pertama tuh masuk kakak anak pertama saya nih, lalu yang kedua juga laki-laki, yang kedua TK, yang satu masuk SD. Wah Masya Allah, saya bilang jadi saya sangat tertarik, saya ingin sekali banyak belajar. Saya aplikasikan di rumah, ternyata wah luar biasa. Akhirnya saya melamar deh di TK Al-Auzah ini. Masya Allah ternyata makin cinta gitu Bun. Ada sekitar 3 tahun Bun di TK, ternyata saya sambil kuliah ditarik juga ke SMP. Di SMP sini mengajar bahasa Inggris, lalu ada 4 tahun ya. Sekarang ditarik lagi nih, sepertinya kangen kembali ya. lagi gitu ya. Kangen ke luar biasa kalau Karena cinta. karena cinta luar biasa gitu. Masya Allah jadi happy gitu. Bukan berarti di SMP tidak happy ya, tapi berbeda lah menghadapi anak usia dini yang sangat luar biasa polos dan lucu gitu ya, dengan SMP gitu. Jadi wah kangen lagi gitu, senang sekali Bun, alhamdulillah bisa bergabung kembali dengan anak usia dini. Oke, kalau tadi Bunda Septi itu dari tahun 2017, berarti Bunda Tita bergabung di Al-Auzah sejak tahun berapa? 2015. Oh, 2015 justru duluan Bunda Tita ya. 2015. Iya, Masya Allah ya, teman diskusi di rumah semua. Jadi memang hari ini kita akan fokus membahas bagaimana sih memilih sekolah yang terbaik untuk teman-teman khususnya anak-anak di usia dini. Apa sih yang perlu orang tua lihat dari sekolah sehingga antara sekolah dan rumah bisa sejalan begitu ya Bunda Septi dan Bunda Tita. Jadi langsung aja nih Bun. Di Al-Auzah sendiri kan alhamdulillah ya, khususnya di tahun kemarin itu, di tahun ajaran ini ya. Tahun ajaran ini dan kemarin juga mengalami peningkatan nih dalam penerimaan peserta didiknya gitu, khususnya di playgroup dan TK sendiri. Apa sih kira-kira yang orang tua lihat gitu sehingga memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di playgroup maupun TKIT Al-Auzah? Siapa dulu nih? Kira-kira dulu boleh. Oke, dari Bunda Septi. Kira-kira pasti kan ada ya feedback dari orang tua gitu sejauh ini, kemudian alasan mereka pastinya adalah di sharing gitu sama Bunda Septi atau Bunda Tita. Mungkin teman diskusi juga butuh informasi untuk itu. Oke, baik Bunda Lulu ya. Jadi kalau di sekolah kami ini, kalau mau masuk sekolah itu biasanya kita ada wawancara gitu ya. Jadi ketika wawancara itu memang kita sampaikan bagaimana sih isinya Al-Auzah itu seperti apa gitu ya. Yang jelas sekolah Al-Auzah itu memberikan ruang ya, ruang buat teman-teman kecil itu bermain. Karena memang usia 0 sampai 5 tahun itu kan memang tahapannya bermain ya Bunda ya. Jadi kita memberikan tempat kepada teman-teman kecil sesuai fitrahnya. Yuk kita bermain gitu ya. Kalau dibilang pendidik yang terbaik adalah orang tua. Iya, pastinya. Ya, betul. Karena memang madrasahnya pertamanya di orang tua ya Bun ya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua menjadi tauladan ya buat teman-teman kecil gitu. Kemudian kalau dibilang sekolah yang terbaik adalah rumah. Rumah kita gitu. Jadi semua itu berasal dari rumah ya. Jadi ketika wawancara itu selalu saya mengedepankan kita harus bisa kerjasama, gitu. Intinya baik di rumah maupun di sekolah kita harus bisa saling bersinergi, ya.
Supaya apa? Supaya perkembangan teman-teman kecil itu bisa sejalan terus. Orang tua dan guru yang ada di sekolah itu bisa sama-sama menyampaikan hal yang serupa gitu, Bunda Lulu. Jadi teman-teman kecil ini bisa nyaman baik di rumah dengan orang tuanya maupun di sekolah dengan bunda-bunda gurunya gitu. Jadi itulah yang membuat kita itu pada saat pandemi itu masih ada beberapa ya Bunda untuk Bun pengen nih tetap masuk sekolah padahal itu pandemi gitu ya. Dimana emang nggak boleh masuk Nggak sekolah boleh, gitu ya. Jadi kita juga agak ini ya ketika anak ke sekolah pun anak-anak itu kan selalu yang diutamakan sosialnya juga ya Bun ya. Ketika pandemi dia sekolah kan nggak ketemu teman gitu. Benar. Delalah memang ketika setelah pandemi ya kita merasakan semuanya ya efek pandemi itu ke segala Luar biasa ya Bun. segala aspek segala penjuru gitu ya. Sehingga pandemi mulai berakhir gitu ya Bunda Lulu. Itu alhamdulillah perkembangannya banyak sekali ya. Orang tua juga mungkin udah kangen ya dengan namanya tuh lembaga, teman-teman kecil tuh diberikan kesempatan mencari tempat di mana banyak sekali teman-teman kecil yang bermain di sekolah gitu. Dan untuk tahun ini Bunda Lulu alhamdulillah peserta didik dari sekolah TK kami itu mengalami kenaikan 20% kisaran. Masya Allah. Gitu. Itu tadi mungkin karena efek pandemi ini kan juga anak-anak itu masih di rumah terus ya. Jadi orang tua mungkin memberikan kesempatan, jangan di rumah aja, kapan bisa berkembang ini potensi-potensi yang ada di dalam dirinya anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah kita menjadi tempat yang diamanahkan ya oleh orang tua juga dan juga menjadi pilihan ya, sekolah pilihan bagi orang tua. Oke. Berarti bisa disimpulkan untuk di TK sendiri ini memang awalnya tuh tahap wawancara sehingga ada kesamaan nih antara di rumah dan di sekolah begitu ya Bun ya. Oke. Lanjut nih ke Bunda Tita. Nah, meskipun TK dan playgroup ini senada gitu ya, tapi kan jenjang usianya mereka nih berbeda nih. Kalau playgroup ini lebih baby lagi, maksudnya lebih tingkatannya lebih dari usia 2 tahun ya, Bun. Dari 2 tahun gitu kan sampai 3 atau 4 tahun ya Bun? 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, gimana nih Bun? Ada nggak sih kemarin feedback dari orang tua terhadap bagaimana playgroup di Al-Auza sehingga memilih menyekolahkan anaknya di playgroup Al-Auza? Iya, betul. Masya Allah ya, menyambung dari Bunda Septi juga ya, betul kita sebetulnya hanya menyediakan fasilitas dan istilahnya guru-guru yang ya paham dengan tahapannya ya. Untuk testimoni sendiri yaitu Bun, jadi beberapa setelah, jadi mereka menyebutnya anak kami itu anak pandemi Bun gitu, jadi kurang bersosialisasi, kurang itu, nah gitu. Jadi alhamdulillah setelah berbulan-bulan atau enggak ini di sini sekolah gitu ya, playgroup, Masya Allah dia sudah bisa. Jadi yang mereka khawatirkan itu tuh justru sosial skillnya Bunda. Jadi mereka tertutup dan muncullah kalau misalnya selalu main sendiri ketika bertemu orang takut, nah itu kan ada tahapan yang terlewat. Nah dengan sekolah mereka menyampaikan bahwa alhamdulillah ya gitu, jadi bisa lega lagi, relief lagi orang tua, ternyata anak-anak bisa bersosialisasi lagi dengan teman-temannya, dengan bunda guru, tidak takut lagi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu Bun, sudah bisa ini. Terus untuk playgroup sendiri itu Bun, Bun? Oh Bunda Tita. Untuk playgroup sendiri Bun, alhamdulillah ya mengalami kenaikan juga gitu dari usia 2 tahun 4 tahun itu
lumayan banyak Bun, naiknya sekitar 45% ya. Wih, Masya Allah, luar biasa loh. 45% bukan angka yang sedikit ya, tapi diamanahi dengan anak-anak yang juga luar biasa, kita juga harus luar biasa sebagai pendidik ya Bun ya. Masya Allah, betul. Jadi itu memfasilitasi mereka, kebutuhan mereka. Inginnya sih kita tuh sebagai partner ya. Ternyata kalau saya berbalik lagi ke proses wawancara, orang tua itu ya betul memang paham Bun. Sudah mencari yang satu visi satu misi. Jadi bukan yang cari aku harus anak aku tuh tolong ya Bun diajarin calistung gitu ya. Diajarkan harus bisa ini, ternyata tidak. Jadi mereka, Bun saya titip ya. Pokoknya saya ingin anak saya tuh bisa bersosialisasi. Itu yang nomor satu. Sama ada adab islaminya. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah ada adab islaminya. Berarti yang saya pikirkan ya, ternyata dari beberapa yang wawancara itu kebanyakan lebih ke yaitu pendidikan basic ya, agama dan juga ya, pondasinya dan mereka ya. merasa masuk satu visi satu misi. Oke Bun, deal ya, kita jadi partner. Jadi istilahnya stimulus dari kami di sekolah disamakan di rumah agar bersinergi, perkembangannya akan lebih itu gitu ya, lebih bagus, pesat lagi gitu ya. Jadi orang tua sekarang ya itu memang sudah cerdas Bunda, memilih sekolah yang sesuai satu visi satu misi. Masya Allah. Iya teman diskusi, makin menarik nih obrolan kita. Tapi sebelum mengarah apa sih yang menjadi program unggulan dari TKIT Al-Auzah dan Playgroup Al-Auzah, saya pengen bertanya nih ke Bunda Septi sama Bunda Tita juga. Sebagai orang dewasa gitu ya, kan nggak mudah tuh memahami anak-anak ya Bun. Dimana biasanya untuk pendekatan ini kayaknya nggak semua orang dewasa bisa dekat dengan anak-anak gitu. Ada nggak sih Bun tipsnya gimana supaya ketika ketemu sama anak-anak, kemudian orang dewasa ini bisa masuk gitu ya, bisa memahami anak-anak dengan baik, karena kan mereka juga suku kata dan lain sebagainya, nggak semuanya itu cerdas linguistik gitu ya. Tapi bagaimana orang dewasa ini bisa memahami untuk kita tuh apa sih pendekatannya itu seperti apa untuk ke anak-anak? Ya, Bunda Septi duluan. Berdasarkan pengalaman aja nih Bun. Betul sekali ya Bunda Lula. Terima kasih nih waktunya. Kalau saya pribadi, saya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kalau udah ketemu saya bawaannya pengen hai gitu. Hai gitu. Jadi kalau modal utama ya. Modal utama ya. Kalau pun bisa terbuka. Gitu. Kalau kita ceria gitu, kita memberikan energi positif, tampak senang, pasti orang pengen bertanya, ini orang kenapa ya? Jadi pengen tahu gitu. Sama anak kecil juga gitu ya. Jadi kita prosesnya itu perkenalan dulu. Assalamualaikum, kenalin, saya Bunda Septi, biasanya gitu. Jadi kita jalin dulu nih, kita kenalan dulu. Ini udah mulai nih ceritanya gitu. Dari situ kita ngobrol pelan-pelan. Jadi kalau anak kecil itu biasanya kita kalau bicara jangan terlalu cepat. Gitu. Satu persatu kita tanya. Kalau dia belum jawab, kita coba tungguin aja dulu. Kita emang harus sabar kalau ngajar anak-anak. Iya ya, kesabarannya diuji ya Bun ya. Masya Allah. Gitu, jadi anak nakal, mungkin ada penyampaian, ada anak nakal nih Bun, kayak labelingnya begitu ya. Begitu. Padahal kitanya nih, benar. dari kita ya. Bukan anaknya itu ya, bukan tapi dari kitanya sudah. Kita belum tahu caranya. Benar. Kita belum tahu caranya, gimana nih ngadepin anak yang seperti ini. Gitu. Semua anak sama Bun. Ya, jadi ada bintang ya di setiap diri anak-anak ya. Gitu. Jadi kita harus tahu caranya gimana. Bertemu dengan Bunda Lulu, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita memulai di kelas ataupun di kegiatan apapun, kita harus memberikan energi. Biasanya kita mulai dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Jadi menghadirkan keceriaan. Dan itu juga ekspresinya nggak boleh assalamualaikum. Lemes gitu nggak boleh ya Bun ya. Nggak boleh energi kan kita harus menularkan energi dan aura positif kita kepada teman-teman kecil. Dan insya Allah mereka terbawa. Ketika kita rame, mereka kan sebetulnya butuh kita rame, jadi
mereka memperhatikan gitu loh, memperhatikan kita, senang gitu. Iya. Jadi memang tadi ya poinnya adalah kita harus ramah, ceria gitu ya. Betul. Terus menghadirkan tadi suasana yang hangat juga ke anak-anak gitu ya. Pastinya juga nggak ketinggalan senyum nggak sih ya Bunda? Itu nomor satu. itu nomor satu ya. Iya. Oke, baik. Betul. Ada dari Bunda Tita ada tambahan? Kira-kira ada juga berdasarkan sih selain skill itu Iya. ya, mesti orang dewasa yang harus punya ketika berhadapan dengan anak-anak. Tentu saja hati yang tulus ya. Oh iya, Masya bener nih Allah. poinnya Anak-anak nih. itu Bun, ya Peka betul, ya, Bun? Bunda ya, peka. Anak-anak itu tuh sebetulnya jago membaca gitu Bun, sebetulnya ya. Masya Walaupun Allah. mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan, tapi dia dengan kedekatan dia merasa, oh Bunda ini tuh kayaknya kurang gitu misalnya. Gitu. Kalau misalnya, oh aku suka nih Bunda ini yang coba aja dilihat yang selalu ceria, yang selalu menularkan Energi positif. gitu. Tuh mereka tuh lebih Benar-benar. senang dengan yang ramai. Jadi intinya nomor satu tulus dulu nih kita. Hatinya ya. Hati kita tuh Masya Allah. tulus, Masya Allah luar biasa. Terus ada juga yang dibekali kepada guru-guru kita ya. Tentu saja teman-teman guru kita tuh harus paham dengan tahapan perkembangan. Ya, nggak boleh kelewat ya. Sebetulnya juga tidak semua anak yang kita Ceriain gitu ya. mereka malah takut gitu ya. Jadi guru-guru tuh bisa tuh membaca situasi juga. benar, Jadi benar. oh ini anaknya sepertinya pendekatannya Agak gini, berbeda agak gitu berbeda. ya. Jadi masing-masing anak ya Bun. Iya. Tapi memang kebanyakannya senang sekali dengan guru yang ceria, yang ramah, yang Powerful gitu ya. powerful gitu ya. Gitu lembut juga gitu. Jadi harus bisa mengcombine semuanya. Terus ya itu tahapan perkembangan mereka juga harus belajar. Oh ini termasuk terkait psikologi anak juga ya Bun ya. Psikologi anak nih. Oh ini sedang seperti ini sepertinya gitu. Oke. Gitu Bun. Ya, menarik ya teman diskusi. Jadi buat teman diskusi di rumah nih yang ingin lebih dekat sama anak, kemudian mungkin punya keponakan di rumah atau punya tetangga di rumah, pengen menyapa anak-anak di sekitar, itu utamanya adalah modalnya ceria, terus hangat, menabarkan energi positif, itu ya Bunda ya. Oke, langsung ke topik utama kita nih. Apa sih Bun yang menjadi program unggulan dari Playgroup dan TKIT Al-Auza sehingga banyak orang tua yang tidak ragu lagi gitu menitipkan anaknya bekerja sama, saling bersinergi, melejitkan potensi anandanya. Betul. Oke, Dan dari siapa saya dulu? ya. Silakan. Monggo Bunda Septi. Masya Allah, iya. Teman diskusi di Sekolah Islam Terpadu Al-Auza khususnya TK ya dan juga Playgroup. Ini kita memang adik kakak. Jadi untuk program-programnya itu ya sama ya Bunda ya. Adapun untuk rutinitas harian ya Bunda, saya coba sampaikan dulu untuk hariannya. Benar-benar. Biasanya kita itu masuk di pukul 7.30 Bunda Lulu ya. Nah, nggak langsung tuh ujuk-ujuk masuk kelas, ya bertemu teman. Gitu. Tapi kita ada netralisir emosi dulu, gitu ya. Kegiatannya adalah jurnal pagi. Ya, di jurnal pagi teman-teman kecil diberikan secari kertas, alat tulis seperti krayon gitu ya, dan juga ada buku-buku lah ya untuk menambah wawasan teman-teman kecil. Setelah itu juga ada kegiatan ikrar ya, kegiatan ikrar kami pun berada di lapangan ya. Salah satu tujuannya adalah teman-teman kecil ini mendapatkan sinar matahari pagi, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi dengan adanya waktu kita ikrar dan juga di pagi hari itu kan sangat udara itu sehat ya, gitu. Tak lupa kita bersyukur ya dengan cuaca di pagi hari ini. Ya, dengan adanya sinar matahari ke dalam tubuh kita, kita juga sambil mengikrarkan hari ini kegiatannya ngapain aja. Setelah itu juga ada kegiatan bitajwid nih Bunda Lulu ya, di mana termasuk program unggulan kami ya, teman-teman kecil ini membaca huruf-huruf hijaiyah ya, mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dan juga bisa membaca Al-Quran lah ya, dari awal, dari pondasi. Jadi ada unit Quran tersendiri yang
mendelegasikan guru-gurunya ke dalam kelas-kelas kita. Dari daycare juga ya Bunda ya, daycare, KB sampai SMA. Yes. Ya. Nah, itu guru-guru ini mempunyai metode namanya metode bitajwid. Ya, jadi dari TK sampai SMA itu punya cara yang sama dalam membaca Al-Qur'an gitu nadanya ya. gitu khususnya ya Bun ya, khususnya nadanya. Dan kemudian juga kita ada snack time ya Bunda, snack time. Kemudian ada kegiatan sentra, recalling, dan juga kepulangan. Semua kegiatan itu kita biasanya awali dengan circle time. Oke. Gitu. Dalam bentuk lingkaran gitu ya. Jadi kalau lingkaran itu biasanya kita tahu siapa sih yang sedang berbicara gitu ya. Benar. Beda dengan zaman saya sekolah dulu. Konvensional gitu, ya, dalam kursi gitu ya Bun. Yang belakang bicara kita harus nengok dulu Siapa mana nih yang bicara, ya. Begitu. Nah, itu hariannya Bunda. Adapun program-program yang sekiranya ini menjadi ditunggu-tunggu sama teman-teman kecil, ada home visit. Oke. Ya. Saya ceritain sekilas Bun, home visit itu ngapain? Home visit. Jadi kegiatan home visit ini adalah kegiatan materi pagi yang biasanya di sekolah. Biasanya guru-guru nih yang menyampaikan. Ya. Kali ini adalah orang tua. Oke, jadi anak-anak bisa ketemu orang tuanya temennya gitu ya, bisa datang ke rumah temennya ya. Betul. Sekaligus ada muatan-muatan lain ya Bun ya di home visit ini untuk bisa kita stimulus ketika kita bertamu, ada bertamu seperti Oke, apa Masya Allah gitu. ya. Ketika ada di rumah orang lain, Kayak kita, gimana ya, gitu ya, adabnya bagaimana seperti adabnya. apa, seperti itu Bun. Betul, jadi home visit itu ditunggu-tunggu teman-teman kecil. Karena mereka tempat bermain dan belajar itu kan nggak harus di sekolah, ya. Iya benar-benar. Kita pindahkan dulu tuh ke rumah temennya si A nih misalnya. Nanti si B, si C akan kebagian jadwalnya. Oke, Nah, itu bergilir gitu ya bergilir. jadinya ya. Bergilir. Dan yang akan disampaikan pun udah sesuai tema yang sudah kita berikan buku dalam 1 tahun. Buku materi ajar itu. Tapi yang berbeda adalah yang menyampaikan dari orang tua gitu ya. Gitu. Nah, selain home visit, kita juga ada renang gitu ya Bunda, puncak tema. Puncak tema ini kita juga kadang memberikan kesempatan bermain. Kemarin di bulan September itu ada puncak tema bersama ayah. Wah, seru berarti banget dong. antara Ananda nih berduaan sama ayah aja Iya, gitu ya. sama Bunda ayah boleh aja. ikutan nggak nih Bun? Time. Bundanya nggak boleh ya? Bunda di rumah aja dengerin cerita dari ayah. Quality time bersama ayah-ayahnya gitu. Oke. Kadang jarang terjadi ya Bu. Iya benar. Dimana memang kebanyakan mayoritas gitu ya, ketika apalagi masih usia dini ya udah serahin aja ke Bunda gitu Iya, ya. betul. Tapi ini ayah juga dilibatkan Ayah. ya Bun. Harus dilibatkan. Benar. Nah, biar balance puncak tema yang kedua ini kita akan adakan nanti insya Allah tanggal 2 Agustus, 2 Desember bersama Bentar lagi ya Bundanya. berarti ya? Sebentar lagi. Oke. Desember menyambut Hari Ibu juga berarti ya Bun ya, mungkin ada momen itu juga nggak? Lebih ke ini aja sih quality time Oh, bersama quality ibu time-nya. saja. Oke. Tapi menarik ya, jadi porsinya balance nih. Kegiatan bersama ayah juga kegiatan bersama bundanya juga gitu ya. Nanti di akhir bersama keluarga. Oke, lebih lengkap lagi Lebih gitu lengkap ya. lagi. Family Menarik. Masya Allah ya. Jadi memang di mana kita mau melejitkan satu siswa ini atau peserta didik itu butuh banyak orang gitu ya. Benar sekali, yang lingkungan, terlibat. terlibat Yang gitu di support. dalamnya, yang support gitu ya. Oke, ada lagi Bunda Septi? Cukup sih Bun. Cukup ya. Jadi memang program unggulannya ini tadi ada home visit, kemudian puncak tema, lalu ada fun swimming juga gitu ya. Untuk metode bitajwid, metode yang dipakai sendiri apa sih Bun? Sekilas aja nih. Mungkin bisa di-spill gitu kan. Karena kita juga ada agenda yang akan luar biasa nih yang nanti teman diskusi bisa dengar dari Bunda Septi dan Bunda Tita. Iya, baik Bunda Lulu, kita itu di kegiatan intinya itu ada namanya sentra ya Bun ya. Oke. Nah untuk sentra ini kita buka banyak sekali ya,
Mungkin teman diskusi yang mempunyai teman-teman kecil di rumah ya, anandanya masih 0 sampai 5 tahun, boleh bergabung bersama kami di kegiatan trial class nanti. Nanti ya, kita kasih tahu nih trial class-nya kapan ya. Tapi sabar dulu, sabar karena kita belum dengar dari Bunda Tita tadi ya. Kalau di program playgroup sendiri seperti apa, unggulannya kayak gimana gitu ya. Jadi sabar dulu teman diskusi, nanti informasinya akan ada di akhir. Jadi simak terus obrolan kita. Oke, untuk program itu ya, Bu, yang di playgroup? Program di playgroup sebetulnya karena kita satu visi satu misi, isinya sama Bunda, tapi untuk tahapannya ya sesuai dengan usia 2 sampai 4 tahun seperti itu. Jadi kami berkesinambungan, apa yang ada di TK itu sama di playgroup ada. Jadi basicnya sebelum melangkah ke TK itu fondasinya gitu ya? Ada di playgroup gitu. Jadi cuman hanya berbeda tahapannya saja. Tentu saja kayak seperti misalnya di TK itu ada ekskul, kalau di kami disebutnya Favorite Friday gitu. Jadi itu juga Jumat yang sangat dinanti-nantikan. Apa tuh Bun kegiatannya? Nah, setiap minggunya itu Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga itu berbeda Bun. Ada home visit juga sama ya, home visit gitu. Terus yang kedua ada fun cooking. Fun cooking selalu ada nih ya? Ada, selalu ada setiap minggu kedua gitu. Menarik nih, pertanyaannya kan anak-anak masih playgroup nih, fun cooking apa yang dimasak nih? Tapi lebih ke menstimulus motorik halusnya sih Bu. Jadi kayak gimana Bun kegiatannya? Gitu ya, ada adonan-adonan entah ubi, tapi tetap kita masukkan juga ke apa sih namanya, edukasi nih, makanan ini bagus. Nah, kita masaknya caranya seperti ini, lalu sederhana gitu ya? Betul. Di situ lebih menstimulus motorik halusnya, dan juga sosial skillnya juga dapat Bunda. Mereka berkoordinasi dengan temannya dan lain sebagainya. Jadi banyak, jadi bukan hanya ngeliat fun cooking berarti ya hanya kegiatannya seperti memasak-masak biasa namanya anak-anak, tapi ternyata tidak. Di situ kita masukkan berbagai macam ya stimulus seperti sosialnya, bahasanya, skillnya terbangun gitu ya. Semua kita bangun ke lima ranah ya, 5 domain itu, afeksinya, kognisinya, psikomotornya, sosialnya, gitu, bahasa. Mereka distimulus di situ. Nah, itu di fun cooking. Lalu minggu ketiganya ada fun swimming seperti itu. Lalu yang minggu terakhir biasa kita mengadakan fun games ya. Fun games seperti misalnya boulder gitu. Jadi boulder itu luar biasa Bun ya, yang bisa kita stimulus dari boulder. Selain otot-otot ya, motorik kasarnya, koordinasinya, itu juga menstimulus mereka untuk bisa percaya diri. Ya, percaya diri itu bukan hanya untuk tampil di depan, tapi dia percaya, oh ya aku kuat, aku bisa. Bisa gitu itu percaya dirinya di stimulus di situ. Seperti itu. Nah, itu untuk program Favorite Friday. Jadi berkesinambungan program playgroup dengan TK IT Al-Auzah. Masya Allah ya. Jadi memang antara playgroup dan TK ini sangat seirama, senada gitu ya. Cuman tahapan perkembangannya aja yang berbeda gitu. Tapi kegiatan-kegiatannya selebihnya sama begitu ya Bunda ya? Ya, tadi kita akan udah ngebahas banyak banget nih perkembangan atau bagaimana sih tips untuk memilih sekolah. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan sebelum kita akan spill ada trial class di tanggal berapa. Saya pribadi mau tanya nih Bunda Septi dan Bunda Tita, kalau misalnya nih anak-anak kan pastinya kalau masih usia dini itu rentan untuk mungkin ada gesekan dengan temannya gitu ya, bermasalah dengan temannya di sekolah gitu. Bagaimana sih menyelesaikan anak-anak ini kan kadang belum bisa bercerita dengan total gitu, dengan pengennya di ngertiin aja. Nah, bagaimana pendekatannya? Mungkin orang tua di rumah juga butuh tahu ya ketika ada misal anak yang bermasalah dengan temannya itu seperti apa. Kalau khususnya penyelesaian di Al-Auzah itu kayak gimana sih kalau menghadapi teman-teman yang ada masalah dengan temannya gitu. Silahkan Bun. Saya juga. Jadi biasa ya, maksudnya mereka ada rebut mainan. Iya, misalnya playgroup iya, itu benar. lebih ke rebut mainan dan lain sebagainya, saling aku ini gitu, terus atau enggak mengantri nih ketika mau keluar atau mau kemana, aku dulu
duluan seperti itu. Jadi lebih kepada ya dikomunikasikan, duduk diajak berbicara, layaknya seperti orang dewasa sebetulnya Bun. Kita coba dengan ada masalah, lalu kita ajak mereka duduk bersama gitu ya. Setelah duduk bersama, bagaimana, apa kita dengarkan dari cerita kedua belah pihak gitu. Lalu kita masukkan informasi-informasi, apa yang terjadi apabila misalnya berebut mainan, ini mainannya siapa. Terus kita kasih berikan banyak informasi. Itu nanti anak itu akan sendirinya, gitu. Lalu kita stimulus. Jadi bagaimana, apakah kita sudah bisa berbaikan gitu ya. Itu berbaikan lagi, aku minta maaf. Nah itu yang luar biasa, kita harus stimulus ya bersama. Terima kasih. Maaf. Kata ajaib. Gitu. Kata ajaib itu say ya. the magic word gitu ya. Terima kasih, maaf, tolong gitu ya ke temannya, baik ke temannya, ke guru gitu. Itu sih nomor 1. Jadi ketika dia membuat ternyata temannya tidak nyaman ketika dibuat seperti itu. Ini mainan siapa? Kalau mau main harusnya bagaimana gitu. Izin dulu misalnya. Nah, itu tuh mulai terstimulus tuh. Jadi harus izin dulu. Nanti keselanjutannya dia akan coba untuk izin ya, boleh izin seperti itu. Karena sudah ada informasi yang masuk Jadi gitu ya. ada informasi yang kita masukkan gitu. Karena biasanya berantem itu ada satu yang tidak paham, betul tidak paham. Terus mereka suku katanya juga masih belum sedikit ya, jelas masih gitu belum ya. jelas, masih egosentrisnya. Iya, benar. Egosentrisnya juga masih tinggi. Jadi ya tidak bosan, setiap hari pasti ada saja Bun. Tapi dengan seperti itu ya berlatih Bun. Jadinya lama-lama nanti ke TK sudah siap tuh caranya seperti apa. Di usia harus 4 tahun di TK seperti itu. Iya. Kalau dari Bunda Septi sendiri gimana Bun? Sama ya Bun ya. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Ya? Jadi memang dari kecil tuh kita berikan kesempatan untuk anak-anak nih mencari problem solvingnya ya. Dari masalah yang terjadi, nggak ujuk-ujuk kita langsung, yuk maafan enggak gitu. Kan kadang nggak terima juga sebagai anak, aku nggak salah loh gitu ya. Makanya kita sebagai orang dewasa, kita yang jadi penengah dulu gitu ya. Kita dengerin dulu. Namanya anak kan masih emosi, masih tahu-tahu suruh minta maaf gitu kan. Ngapain sih gitu kan. Kita dengerin, tadi Bunda Septi lihat kamu sedang seperti ini gitu kan. Apa yang terjadi? Masih belum bisa ngomong. Emosi ya, masih emosi. Jadi ditunggu dulu gitu ya, biar kalem dulu gitu ya. Emang harus selalu sabar, intinya sabar ya. Terus udah dia mulai reda, mau minum, kita tanya dulu. Udah minum, udah lega. Kayaknya Bunda ini kayaknya sabar banget. Sudah mulai bisa bercerita, baru kita dengerin lagi. Seperti itu. Sama seperti Bunda Tita ya. Jadi harus tenang lah intinya. Semua orang ingin didengar. Benar. Ya, semua anak juga orang dewasa juga kan seperti itu ya. Nah, itu justru fondasinya belajar untuk seperti itu tuh dari kecil, dari usia dini betul. gitu ya Bunda. Jadi ya. harus kita tanamkannya dari usia dini, betul. Jadi ya itu tadi. Semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang survive ya di depan ke depannya gitu ya. Dia bisa tahu adabnya seperti apa ketika mau masuk, ketuk pintu dulu, mau pinjam izin dulu ya. Jadi tidak ada lagi tuh yang merasa temennya tidak nyaman atau apa. Kesenggol juga ya. Mohon maaf karena tadi nggak sengaja. Gitu. Itu adab-adab yang harian ya, menurut saya itu perlu kita bangun di teman-teman kecil. Sehingga jadi kebiasaan yang positif gitu ya. Jadi pembiasaan. Oke, menarik ya teman diskusi. Tapi kita sudah berada di penghujung diskusi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah memilih sekolah yang terbaik untuk Ananda di rumah harus jalan nih antara visi misi di rumah dengan di sekolah. Betul. Nah, ada kegiatan yang sangat menarik, yaitu ada trial class yang akan dibuka nih ya di TKIT Al-Auzah dan Playgroup Al-Auzah juga, khususnya membahas tentang tadi metode yang digunakan ya Bun.
di sekolah Al-Auzah, yaitu sentra. Jadi mungkin boleh Bun di-spill dari Bunda Septi atau Bunda Tita. Ya, Silakan. Oke, nanti di trial kelas ini tanggal 25 ya, sudah terlihat ya kayaknya ya. Di hari Sabtu ya Bun, pekan Iya. depan berarti ya. Ada kuota teman-teman ya, jadi pastikan siapa cepat dia dapat. Iya, jadi pastikan registrasi ya Bunda Ayah ya di rumah. Jadi untuk kegiatan inti kita Bunda Lulu itu memang ada kegiatan sentra. Di sentra ini setiap siswa itu akan setiap pekan itu teman-teman kecil itu moving Class ya gitu ya. class, ya. Oke. Jadi setiap hari A1 sekarang masuk sentra persiapan. A2 sentra main peran. A3 sentra rancang bangun. Jadi di satu sentra aja itu anak bisa mendapatkan kaya ilmu. Masya Gimana Allah. banyak sentra Iya. gitu ya. Nah, jangan di-spill terlalu dalam Bunda Iya, Septi. makanya. Kenapa? Karena ayah bunda wajib banget nih ikutin trial class kita yang akan dilaksanakan tanggal 25 November ya Bunda ya. 25 November. Untuk lebih mengenal bagaimana sih sistem sentra itu gitu ya, sehingga bisa menarik buat anak-anak di rumah gitu. Oke, ada lagi tambahannya Bun? Insya Allah sudah cukup Bunda. Cukup ya? Ditunggu ya ayah Bunda. Tanggal 25 November. 25 November, dan pastikan registrasi dulu ya. Betul. Karena kuota tadi terbatas ya Bunda Hanya ya. 30. Masya Allah, hanya 30 teman-teman kecil, jadi pastikan mendaftar sekarang juga. Betul Oke. sekali Bunda Lulu. Iya, terima kasih untuk Bunda Sama-sama, Septi Bunda Lulu. dan Bunda Tita. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Amin. Pastikan ayah bunda menjadi partner untuk teman-teman kecil, membersamai mereka melanjutkan potensi antara sekolah dan di rumah. Cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.